Di kita pun ada di Masjid ada di darat. Yang di air satu. Oh, gitu. Yuk, ke apa nih? Kabut hujan. Ini apa kemang enggak? Mana? Itu kan ya. Bukan itu bunga. Kita tuh bunga tuh disarankan penanaman, apalagi yang warna merah, warna kuning. Karena kan untuk apa? Untuk predator. Untuk mengundang predator. Mengundang predator dan mengusir hama. Jadi simbiosis mutualisme itu kan seperti itu. Jadi ada predatornya, ada hamanya, itu kan organis. Jadi kita kalau ada predator, ini kan pohon-pohon kayak gini kan sengaja nggak ditebangin. Kalau ditebangin, predator seperti burung, capung, segala macam, ntar dia nggak bisa ada makanannya di lapangan. Makanya kami kan jarang nyemprot. Iya. Karena ini satu ada kombinasi kan tadi ada kombinasi rotasi tadi kita kasih tahu kan tumpang sari seperti tumpang sari ini. Ya tadi cuma dikasih tahu tumpang sari, kalau rotasi belum dikasih tahu. Oh belum tahu ya. Nah ini tumpang sari ini kan. Nah ini kan tanaman adas nih. Adas. Ini untuk obat batuk, sayur. Nah ini juga kan bisa mengantisipasi datangnya hama. Ini kalau bisa enggak? Ini nanti berbunga. Itu belum tua. Oh jadi ini dia sifatnya apa, penangkal gitu ya? Nah, Iya. Iya. Dari aroma ya. Aroma. Ini bisa untuk obat batuk, obat pilek. Itu penangkal hamanya. Penangkal hamanya. Jadi kita banyak penangkal hama. Nah ini kan, ini ada kacang panjang, kita rotasi, kombinasi rotasi gitu diperlukan. Kalau untuk penangkal hama ini apa ada khusus tersendiri? Misalnya ini cocok untuk mengendalikan. Ada ya? Ini cocoknya untuk hama korosi, Filotetra, Helula. Jadi hama pada tanaman, sesim, pakcoy, kol, brokoli. Karena baunya bau spesifik nih baunya. Iya. Nih. Cuman ini kan kalau dibiarkan begitu aja kan nggak ada fungsinya. Nah itu tadi harus begini ini sambil lewat gini aja kan. Oh. Jadi bau gitu kan. Iya, jadi tidak hanya sekedar ditanam. Bukan Ya. sekedar ditanam. Iya. Bagus ini kan ini nanti dipanen soal gini kan dipanennya nih, dipanen nih. Iya. Kan kalau tidak langsung kalau dipanen kan berarti aromanya Keluar. Gitu. Jadi kan harus dipanen juga, bukan hanya untuk penanaman, hanya pajangan untuk hama aja, tetap ada pesanan dipanen. Iya. Ya. Ya. Di ini enggak? Enggak atau mau ini temennya nih. Ini nanti tua, hitam kayak wortel. Jadi penanamannya nggak bisa pakai setek ini, nggak bisa ya, dari nggak bisa. tetap dari biji ya. Tetap dari biji. Terus dari biji. Ini atas dulu, ada yang contoh di atas. Iya. Ayo, Pak. Kayak gini nih, ini kan rosemary. Tahu rosemary-nya nih? Nggak tahu. Ini juga kan Ini juga jenis pengusir ya Pak pengusir ya? hama. Ini Kalau di kami krokot nih. bukan kerokot, beda. Rosemary. Kayak kembang. Ini kalau di masakan Cina pakai bumbu masak untuk menghilangkan Oh, bau bisa. asam Oh, iya. ikan, daging. Ini rosemary. Namanya apa Pak? Rosemary. Asam. Hah? Kayak parfum. Nah, kalau ini kan sereh nih. Nih, Kalau ini sereh wangi. buah apa? Sana Pohonnya banyak. Hah? Pohonnya apa yang ditanam? Ini ditanam stek ini. Oh, di stek. Stek. Oh itu bisa Cuma kalau disetek disetek ya? langsung disetek, langsung tanam. Jadi nggak bisa dibiarkan. Ini juga dijual. Rosemary. Bisa Rosemary. disetek. Serai merah tadi Kak. Ini si Serai wangi. serai wangi. Sereh wangi itu untuk obat rematik, pegal-pegal. Tadi kan serai merah. Kan, sereh wangi beda lagi untuk rematik, pegal-pegal. Kambunnya Nah, di samping itu juga kan nanti bau aroma ininya untuk mengusir hama. Sama juga ya, berarti Sama. kalau ya artinya harus Ini kan bau aromanya. diremet dulu atau gimana kan ya? Gandapura. Iya. Gandapura. Iki berarti sih bahan Gandapura. Ada minyak sereh. Iya, iya. Ini pembibitannya nih, kita menggunakan cetakan. Ini cetakan brownies namanya soil block nih. Oh, Nih, jadi ini kan udah ada lubang-lubangnya. Iya. Satu cetakan tuh 4 gini, 1 2 3 4 jadi tek tek tek.
Nah dulu kita cetakan ini dibawa dari Swiss sama Pasteur Agato dari Swiss. Contohnya ya. Contohnya, nah ini nanti biji-bijinya dalam sini, masukin sini bijinya. Setelah ada bijinya, nanti ditabur tanah halus gini untuk menutupi biji supaya nggak loncat saat penyiraman. Ini ada formulasi campurannya enggak? Campurannya ini cuma hanya pupuk kandang, tanah subur dan sekam. Ada perbandingan tanah. 21, 2 tanah, 1 pupuk, 1 sekam. Oh iya. Tanahnya tanah subur, tapi tanah di sini pun harus tanah yang bebas dari penyakit. Karena kalau media ini terserang penyakit, itu kan pembibitan ini kan sebagai pabriknya produksi. Kalau terserang penyakit, berarti produksi nanti gagal. Jadi Ya. tanah yang sehat. Kita ambil tanah yang sehat, tanah subur yang di mana bekas pohon-pohonan, pohon bambu, pohon segala macam, bukan tanah yang bekas lahan diambil, bukan. Oh, Kalau bekas iya, lahan itu iya, kan iya. masih udah mengandung penyakit, terkontaminasi dengan penyakit. Iya. Jadi tanah yang asli di bawah pohon-pohon kayak gini. Kalau di Lampung Iya, kayaknya iya. banyak kan? Iya. Tuh. Artinya tanah-tanah yang alami ya. Yang alami, yang belum ditanamin tanaman sayur ya. Iya. Nah, ini jadinya seperti ini kalau udah siap nih. Ini siap tanam nih ke lapangan. Oh, Ininya mah sawi putih. Iya, iya. Sawi putih. Nanti depan ada. Selopor ini. Nah, ini satu kotak ini nih, sawi putih. Selopor Jadi ini. kita langsung buat Lombok. lubang, langsung tanam. Jadi udah praktis ini, pakai ini. Nah, ini ada ini terong, ini bayam Jepang, Kan ini bahannya beda. ini pakcoy, ini ecaisim, ini pakcoy, ini beda-beda ini. Ini. Oh ya, rupanya Ini agak ada beda. bunga kol, ini sawi, ini brokoli ini, brokoli. Iya. Brokoli. Kok mirip sama ini ya? Kalau umur masih 1 minggu 2 minggu masih mirip semua. Tapi kalau udah bisa gini, ini siap untuk minggu depan. Jadi di situ ada 4 kelas. Iki Pak Coy. Ini berapa hari baru ditanam? 3 minggu. 3 minggu. Udah 3 minggu. Pindah ke lahan, nanti bikin lagi si ibu di sini. Terus tiap minggu bikin. Oh, menyambung terus Jadi ya. nggak putus. Oh, Kalau iya, di sini iya, iya. putus, produksi putus. Produksi putus, pricing putus, konsumen putus. Iya, benar, pemasarannya. benar. Kalau konsumen putus, pegawai pun putus, nggak digaji. Iya, iya. Nggak digaji berarti kan kita putus makan juga. Nah, Jadi ini sekali satu bed dengan kotak untuk ini minggu depan. beraneka ragam ya. Harus Nanti beraneka minggu ragam. depan Ini jagung apa ini? Ini jagung manis. Kita menggunakan varietas Tarragon. Bukan lokal, bukan ya? Bukan lokal. Iya, iya. Kenapa Karena- menggunakan polybag? Karena kan lahan di sini kan masih udah banyak semut-semut ya. Iya. Jadi menggunakan polybag menghindari semut. Nah setelah ini umur segini, langsung pindah ke lahan. Cara minanya gampang kok. Cara minanya cuma keplok gini. Gini. Nah polybag ini jangan dirobek. Pakai Digunakan lagi, lagi, sebelum ya. ini rusak pakai lagi. Oh, begitu. Nah, jadi nggak usah dibuang. Kalau buang kan sayang kan. Iya. Nah ini timun. Nah, ini tomat. Itu bawang dayak. Budaya. Nah, Itu sama fungsinya apa? Penolak juga ya? Bawangnya bisa untuk pestisida nabati, untuk bahan nyemprot. Oh. Nanti bawangnya digiling, diekstrak atau enggak di blender gitu. Oh ya, jadi ada pembuatan pestisida nabatinya juga ya. Kalau memang hamanya melebihi batas waktu, ya diserangnya banyak, ya itu pasti ada penyemprotan. Tapi kalau dengan cara rotasi, kombinasi, terus tumpang sari, itu hama akan sedikit. Tidak datang hama itu musim kemarau. Saat kita mau musim kemarau itu harus kuat. Holistiknya, preventifnya harus kuat. Kalau nggak kuat, ya kita nanam sama aja memberikan makan terhadap hama. Jadi Makanya- kalau rotasi tanaman itu selalu dilakukan, artinya kemungkinan serangan hama itu sedikit ya? Kecil ya? Hanya 10% sampai 20 paling batas. Nah kalau udah 20% batas waktu hama penyalaan hama, baru kita kendalikan penyemprotan. Nah itu pun tergantung musim apa. Biasanya kan musim kemarau. Ya. Nah makanya kan ada naungan gini kan, ada hama namanya hama kutu loncat. Itu bisa menyerang pakcoy, caisim. Nah dia tidak bisa menjangkau ketinggian 1 meter ke atas. Lalu hama itu juga tidak bisa dengan di bawah naungan. Senangnya dia di luar naungan yang terang-terang. Ya, Di bawah ya. naungan gini hama itu nggak mau. Nah saat
musim kemarau hama itu datang, nah tanaman yang terserang penyakit itu hama itu pindahkan ke bawah naungan, kalau nggak di atas gedung sana gitu. Untuk cara mengatasinya, jadi kita kucing-kucingan sama hama gitu. Iya. Itu organis, jadi kita nggak sembarangan nanam. Kalau konvensional kan kita nanam terserah kita kan, Iya. mau musim apa, karena kan udah ada pestisida. Iya. Sambil nyemprot pestisida sambil ngerokok, semua pestisida itu. Iya kan? Kalau kita kan kalau organis kan diperhitungkan, manajemennya diperhitungkan. Hari ini nanam brokoli satu bedengan 50 pohon. 50 pohon tuh satu tanaman ini 100 perak harganya. Kalau ke petani ya dijual 100 perak. Nah 50 pohon tuh harus menjadi 5 sampai 6 kilo. 1 kilo brokoli itu 40.000. Satu bedengan brokoli 50 pohon itu dapatlah 5 kilo. 5 kilo kali 4 udah 200. Beli ini cuma hanya 100 perak, 50 pohon berarti cuma hanya 5.000. Belum biaya pupuknya satu karung 10.000. Belum biaya nyangkulnya satu bedengan. Kita kan bedengan di sana, kita kami ngobrol di sana yuk. Iya. Bedengan-bedengannya. Iya. Ini bayam Jepang. Bayam Jepang ini harganya mahal. 1 kilo 60.000. Wow, 1 lumayan kilo. ya. Nah, satu bedengan ini hanya 250 pohon. 250 pohon tanaman spinat ini kalau dirupiahkan bibitnya hanya 25.000. Oh, ya murah ya termasuk ya. Lalu penyiapan lahannya berapa jam? Hanya satu bedengan ini paling 1 jam. Taruh 1 jam kalau kita gaji satu orang 60.000 dibagi 8 bagi 1 jam jatuhnya berapa? Paling jatuhnya sekitar 10.000 atau 8.000. Iya. Nah, itu jatuh diikat. Itu kaliander itu ketumbar. Oh, ketumbar. Ini ketumbar. Mau dijadiin benih. Oh iya. Ketumbar nggak bisa disetek, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, dia harus Ini kan biji benihnya berarti. nanti. Nih, Iya, iya. biji-bijinya kayak wortel. Ini spinat ini tanaman yang mahal. Tanaman ini tidak mau di luar. Musim hujan nggak mau, hancur karena basah. Musim kemarau juga nggak mau. Kalau musim kemarau dipasarkan, ini juga musim hujan kayak gini. Kalau musim kemarau, semakin banyak. Habis semua mendominasi. Maka tanaman itu tanaman yang paling rentan, yang paling manja. Iya, iya. Kemarau harus diadaan atap ini, hujan harus diadaan atap ini. Berarti kalau menanam ini artinya harus ada atapnya ya. Atap ini Harus ada, tidak boleh tidak ada ya. Jepang spinat ini enak rasanya. Itu kan ada bawang daun juga sama untuk menghalau hama. Bawang daun, makanya bawang daun satu baris aja. Itu ada 2 baris itu pakcoy, bawang daun. Jadi kita pun nggak ada yang mono, nggak ada yang satu jenis tanaman. Ini juga bekas bawang daun tengahnya nih. Satu sisanya tuh. Nih ada piting, nah nih. Bawang daun juga sama ya seperti itu karena dia digunakan untuk penolak hama maka daunnya juga harus dipanen. Ini juga sama nih tagetes, kembang teh kotok. Ya kenikir, bukan kenikir, kembang teh kotok, sejenis kenikir. Kayak Nah, makanya tanam satu bedengan, satu baris tuh. Sama. Oh ya, dia ditanamnya di tengah-tengah ya. Penolak hama. Jadi ini kalau untuk penolak dia ditanam di tengah-tengah tanaman. Ini kan ada tagetesnya nih, bunganya nih. Tagetesnya bawang. Ini ada tagetes, ada sawi putih, ada bawang. Jadi satu bedengan 3 jenis tanaman. Cuma kalau tagetes ini kan nggak dijual, nggak diambil. Iya. Hanya untuk penolak hama aja gitu sebagai tanaman repelen. Ya, kalau bawang kan Bawang bisa dipanen ya, bisa dijual. Sawi putih. Nah, ini tomat dengan salad keriting diselidikin. Salad keriting dipanen, tinggal tomat. Ini yang dipanen apa? Brokoli itu. Iya, selada. Tadi kan ada pergantian tanaman gitu ya, rotasi tanaman. Nah ini kan ini rotasi tanaman. Ini tanaman apa? Ini kacang merah. Iya, jenis kacang. Tahu kacang merah kan? Tahu. Nah itu ada 4 rotasi. Pertama legum itu kacang-kacangan. Iya. Kacang merah, buncis, kapri, kacang tanah, kacang kedelai, kacang edamame. Itu legum. Kenapa dibilang legum?
kacang ini akan memberikan unsur N, memberikan pupuk terhadap tanah. Karena akarnya mengandung meletul-meletul akarnya ya kacang ini. Nah, tanah ini akan subur. Karena bekas tanaman kacang. Setelah kacang, tanaman daun-daunan. Apa daun-daunan? Pakcoy, caisim, sawi, brokoli, kailan. Nah, daun-daunan ini daun-daunan ini sawi, ini brokoli. Iya. Nah, daun ini butuh nutrisi banyak, butuh pupuk banyak, karena dia rakus. Iya, iya. Maka bekas kacang kan langsung ke daun. Iya. Nah, daun ini juga akan memberikan penyakit. Penyakitnya apa nih? Ini penyakitnya nih, kebetulan ada nih, saya cabut ya. Oh, ya sering aku Ini ngambil bengkak gitu. akar. Ini Bengkak namanya akar. Oh, plasmodipora. iya. Kalau di sini namanya jamur. Ini Jamur, kerabrut kalau di sini namanya. Nah, Bapak punya pertanian di atas sana, sini nih. Sama Bapak ini musuhan. Punya Bapak tanamannya bendungan ini. Bapak ini kan nyiramnya ini kan airnya dari atas kan, buang aja ke sungai. Oh, nanti Tapi bisa punya Bapak menular ini ya? Menular semua. Rasain lu. Oh. Gitu, menular semua. Makanya Gitu ya. ini tuh dicabut, jangan dibuang kemana-mana. Kalau dibuang di bawah pohon-pohonan yang tidak akan dipakai tanahnya. Oh, Oh, iya, iya. Nah, bagusnya ini dibakar. Hmm. Dibakar. Kalau dibakar kan mati kan Iya. iya. penyakit-penyakitnya. Nah, kalau ada ini dibakar, tanah bakaran ini aman nggak? Aman, dikembalikan lagi ke lahan. Oh, iya. Karena Iya. penyakit plasmodipora ini kan sudah mati. Ini baru hilang 50 tahun dengan perlakuan organis. Bakteri apa jamur? Jamur bakteri. Nah, konvensional pun, pestisida pun nggak bisa membasmi ini. Ada nggak di konvensional penyakit ini? Banyak. Nggak bisa, nggak ada obatnya pestisida penyakit ini. Berarti jalan satu-satunya yang terbaik kalau terkena dicabut, dibuang, Dibakar. iya Nah, dibakar. tanahnya dirotasi. Misalnya Oh, Nah, iya. Nah, berarti kan bekas ini, tadi kan bekas kacang ke Iya. daun. Ke daun. Bekas daun lalu ke buah. kalau mencegahnya sebelum Ah. supaya nggak terjadi ini, Kan bekas kacang, lalu ke daun, lalu ke sebelah ini kan kena ini, lalu ke buah. Apa buahnya? ya. Tomat, terong, jagung. Apalagi buah-buahnya tuh buah-buah kacang, cabai rawit, cabai keriting. Nah, buah tersebut itu akan menghisap racun di dalam tanah, menghisap ini nih. Oh, jadi Penyakitnya. jenis tanaman itu nggak keracunan sama ini ya, Pak? Enggak, justru Fir. dia saat kapan? Saat dia mau berbuah. Saat dia mau berbuah kan butuh nutrisi banyak nih. Iya. Iya. Seperti ibu hamil butuh makanan banyak, Iya. asupan banyak. Semua yang ada di tanah itu dihisap sama tanaman ini. Butuh buah. Buat buahnya kan butuh nutrisi banyak. Dihisap sama tanaman buah. Nah, itu pun tidak akan hilang 100%, enggak hilang. Hanya sekian persentase. Makanya kan 50 tahun baru akan hilang dengan perlakuan organis. Nah, setelah daun baru terserah buah, setelah daun langsung ke buah. Iya. Setelah buah, langsung ke umbi. Apa umbinya? Wortel, lobak, ubi, singkong. Nah, 4 rotasi ini harus diputar Bu terus. Setelah umbi, apa lagi? Mau ke kacang lagi boleh, mau diberokan istirahatkan tanah boleh. Artinya diberokan tuh nggak digarap lagi, biarkan dirimbun. Nah, itu Steril. dibiarkan istirahat rimbun itu justru itu bagus steril nantinya. Penyakit akan hilang, tanah akan subur. Bisa sama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Makanya ada pupuk hijau. Iya, iya. Ini pupuk hijau tuh nanti tuh. Ada namanya terposia. Boleh tanam di lapangan pupuk hijau. Nah, salah satunya untuk menghindari ini juga boleh tanamin pupuk hijau sesuai dengan ini. Tanam berapa bulan? 3 sampai 6 bulan. Boleh 1 tahun, boleh. 2 tahun silahkan gitu. Yang penting petani nggak rugi gitu. Iya, iya, iya. Ya kan? Jadi jangan usah semua 1 hektar tanamin pupuk hijau, nanti kan petani nggak makan apa. yang ini aja yang kena tanamin yang tanamin. Nah, 4 rotasi ini perlu. Kalau petani organis, saya di sini kan kepala lapangan nih ya. Iya. Saya nggak ada nih, nggak kerja, nggak masuk. Anak buah saya itu lagi tanam. Dia nggak mau ngerotasi karena nggak ada saya. Nanti ketahuan dari tanaman kena penyakit semua. Itu kemalan. Ketahuan kalau memang ini kan sehat, berapa yang sehat nih? Yang sakit cuma 2 kan? Iya. Ini alhamdulillah hanya sekian persen. Berarti bagus termasuk. Termasuk bagus, berhasil Pak. Nah, ini kan dengan jagung. Nah, kan ini kan rakus.
Jagung kan memberi penyakit, boleh tumpang sari dengan jagung, cuma jagungnya satu baris di tengah. Jangan dua baris, kalau jagung dua baris, sawi satu baris, nah kan unsur haranya, pupuknya akan dimakan sama jagung. Nah tanaman buah tuh rakus, tanaman buah tuh. Iya. Rakus semua yang ada di dalam tanah tuh dihisap. Penyakitnya, unsur haranya, segala macam dihisap sama dia rakus. Saat dia mau berbuah. Itu organis, jadi kita nggak mengandalkan semprot. Sekarang nggak pernah nyemprot. Saya udah berapa tahun nggak nyemprot. Termasuk pestisida organik juga enggak? Enggak. Hanya dengan mengandalkan rotasi Betul. tanaman ya, dan apa namanya ini, tanaman Tanaman-tanaman iya, tanaman-tanaman repelan, ya. penolak hama. Itu aja. wah lu itu sudah mengurangi Berapa biaya aktivitas ya. produksi, berapa biaya untuk pestisida, beli urea, beli pupuk, Iya. beli TSP segala macam, beli bahan semprot. Petani lokal nanam wortel satu bedengan, plot satu kayak gini wortel atau kol. Mereka nggak ngitung biaya produksinya, nggak ngitung. Kemudian saya punya duit 1 juta, beli benih kol, tanam, beli pupuk, beli urea, beli pestisida, langsung semprot. Ternyata harga jatuh. Nangis Iya, lah petani. iya. Memang seperti itu terjadi. Nangis lah petani. Kalau kita enggak, Bu. Kita tuh nanam tuh sudah ada yang beli. Kalau petani lokal nanam dulu, yang beli belum tentu ada. Iya. Kita tanam tuh udah ada beli, ini udah sesuai dengan konsumen. Udah sesuai dengan marketing yang sudah ada gitu. Sudah sesuai dengan kebutuhan nantinya ya di sana. mereka, makanya nanamnya tidak banyak-banyak. Pakai Sesuai. butuhnya 1 minggu misalkan 50 kilo 1 minggu nanam kita. Berapa bedengan? Berarti 5 bedengan. Ini namanya bedengan kalau di sini ya. Iya. Ya. Berarti hanya 5 bedengan 50 kilo. Bagus lebih. Ya alhamdulillah. Itu 50 bedengan pun itu harus sudah ada lebihnya 10% Pak. Itu ada berapa jenis tanaman di sini, Pak? Dulu tuh ya sekitar ada 60 jenis tanaman. Sekarang kita kurangi karena memang pesanannya kurang ya. Oh iya. Kurang. Jadi tanaman-tanaman repelen, terutama tanaman-tanaman seperti lobak kan kurang begitu. Lobak, redis kurang begitu diminati. Paling sekitar ada 40-an sekarang. 40 jenis. 40 jenis tanaman. Kalau ini sekali pemupukan, misalnya ini kan mau ditanami kacang, itu diberikan gimana sistem? Pupuknya hanya sekali. Pupuknya sana yuk, lihat tuh pupuknya. Pupuknya hanya sekali. Sekali selama 1 kali putaran rotasi tanaman ya. Oh berarti kalau misalnya hari ini tanam kacang, hanya di kacangnya saja dikasih pupuk gitu ya. Setelah itu tanaman berikutnya Ya. tanpa pupuk. Tanpa pupuk. Nih. Pupuknya ini nih. Ini pupuk ayam. Kotoran ayam. Kotoran ayam ini kita masih beli keluar ya. Iya. Masih residu kimianya masih ada nih. Masih beli keluar karena kita Oh, kan iya. nggak punya ternak. Iya. Nah untuk menghilangkan residu kimia makanya dikomposkan dulu di sini selama 3 bulan. Dikomposkan, difermentasi di sini 3 bulan. Campurannya antara ini tanaman-tanaman rumput, daun-daunan dikomposkan. Satu lapisan itu 10 karung kita rumput dulu di bawah udah rumput, lalu pupuk ayam, langsung pupuk kambing, karena pupuk sapi terserah, lalu disiram Siram air. air Air apa biasa. aja pokoknya yang penting memang air yang tidak terkontaminasi dengan kimia ya. Iya. Air hujan boleh, air sumur boleh. Setelah disiram, lalu tumbuh lagi rumput di atasnya. Setelah rumput, boleh tanah subur boleh. Setelah tanah subur, boleh kapur dolomit. Iya. Kapur dolomit, tahu kapur dolomit? Iya, iya. Nah, kapur dolomit sekedarnya aja. Itu kan untuk menetralkan pH kalau kapur dolomit ya. Setelah kapur dolomit, baru rumput, baru pupuk kembali. Seterusnya seperti itu disiram. Nah, setelah umur 3 bulan, ini umur 3 bulan. Di sini kan panas. Kelembabannya ini sekitar 30-40 nanti panas. Tapi nggak perlu Yang belum jadi itu yang sana, kalau nggak percaya. nggak perlu ditutup berarti ya. Enggak, ini kan ditutup, Pak. Oh, udah. Tetap harus ditutup. Karena kalau nggak ditutup, nanti zat kim ininya akan habis sama air hujan. Hanyut ya. Hanyut. Nah, makanya kan ada bak ini kan turun ini Pak, turun nih. Nih. Iya. Ini bawah sini kan ada bak bawah sini. Iya. Air siraman tadi itu nanti akan mengalir ke bawah sana. Jadilah POC. Apa itu POC? Pupuk cair organis. Nah, pupuk cair organis itu bisa nanti dipupukkan ke tanaman
yang sudah umur 2 minggu. Cara pupuk cair organisnya itu dikocor apa disemprot? Dikocor aja. Dikocor ya? Dikocor aja. Cuman yang pupuk cair organisnya yang sudah umur 1 bulan. Oh, yang sudah mengalir dan didiamkan 1 bulan. Yang tidak ada zat-zatnya udah hilang. Bagaimana untuk misalkan zat-zat pupuk cair organis itu udah nggak ada molekul berbentuk balon. Oh ya, sudah nggak ada udara gelembungnya gelembungnya. Ya. itu kan berarti udah dingin. Nah kalau masih ada gelembungnya itu panas. Nanti bapak ibu masukin ke tanaman mati semua. Nah. Belajar siapa nih? Jangan dari Agato. Wah repot saya. Yang udah dingin ya. Nah itu hasilnya 2 kali lipat bu. Hasilnya 2 kali lipat. Nah pupuk dasar ini hanya pupuk dasar. Kalau ibu sedang nanam jagung, nah 1 tanaman jagung itu 1 kilo pupuk kandang. 1 kilo. Pupuk dasarnya. Jagung kan 3 bulan. Jagung kan bagus. Nah setelah umur 1 minggu atau 2 minggu, baru pupuk cair dengan pupuk PVC tadi itu jagung. Nah semua tanaman sini itu pupuknya hanya 1 kilo per tanaman. Itu sampai panen ya? Sampai panen. Kalau untuk pupuk cair organisnya itu berapa? Kalau dikocorkan berapa dosis perbandingan antara Kita air? nggak ada dosis. Nggak ada ya? Nggak ada dosis. Cukup dengan 1 botol aqua, setengah botol aqua aja 1 tanaman. Murni? Murni. Oh. Murni. 1 tanaman 1 botol aqua. Wah hasilnya gini. Untuk cair, pakcoy, spinat 3 kali lipat hasilnya. Hijau. Cuman kalau mau pupuk cair itu seminggu mau dipanen jangan dipupuk cair, stop. Umur tanaman 1 bulan nih ya bu, 1 bulan. Akhirnya 1 bulan nih. Nah, kita nanam minggu ini. Berarti kan minggu besok baru dipupuk cair. Iya. Cuma hanya 2 kali. 2 kali minggu ini. Nah, minggu ini kan jangan pupuk lagi karena kan udah mau siap panen. Itu cuma hanya 2 kali pemupukan. Oh iya. Nah, 2 kali pemupukan. Kalau jagung itu bisa 4 kali. Kan 3 bulan umurnya. Iya. Jagung berkali boleh 4 kali gitu. Tapi kalau jenis salada, cair, pakai jangan. Hanya 1 kali aja. Nah kalau untuk rotasi, tadi kan hanya sekali pemupukan di awal saja untuk dari rotasi tanaman yang 1 sampai 4 rotasi tanaman itu kan cuma sekali. Sekali. Jadi pemupukannya itu tadi kan ada yang pertama tadi Kacang. kacang. Pemupukannya itu mulainya di kacang berarti ya? Betul, di kacang. Oh iya. Di kacang kan di lubang ya. Iya. Di lubang. Kasih aja pupuk gitu. Penutup lubangnya ya? Pupuk lubangnya. Setelah kacang umur 3 bulan, bongkar. Tanamin sawi. Sawi 1 bedengan 50 pohon, 1 sawi itu 1 kilo, 1 lubang sawi itu. 1 kilo. Nah, pupuk lagi nanamnya, baru pupuk lagi 1 kilo sekitar 2 genggam gini 1 kilo tuh. Iya. Berarti 1 umur tanaman. Iya. Ya, 1 umur Iya. tanaman. 1 umur tanaman. Jagung juga sama ya, 1 lubang 1 kilo. Tomat juga sama, karena memang tanahnya sudah dirotasi terus tahun menahun terus. Kalau memang ibu tanahnya masih baru, ya jangan 1 kali pemupukan, harus 2 kali 3 kali, kan masih baru. Kalau tadi misalnya kan ada diistirahatkan, dibiarkan rumput, tumbuh dan sebagainya, ketika nanti dibuka kembali untuk ditanami, masih perlu pemupukan juga ya? Masih tetap ya? Cuman Iya. di situ zat racunnya udah hilang, sekian persentase dari bekas Korea ke SP, kan udah dimakan sama tanaman-tanaman real. Iya. Gulma itu mengganggu nggak sih? Gulma, rumput-rumput real mengganggu nggak? Mengganggu kalau ada tanamannya. Tapi kalau mereka dibiarkan satu lahan sengaja, mengganggu nggak? Ya enggak. Iya. Justru akan menyuburkan, malah menguntungkan kita gitu. Iya. Mengganggu itu saat kapan? Saat memang ada tanamannya. Enggak mengganggu saat kapan? Memang saat mereka kita butuhkan untuk menyuburkan tanah kembali. Makanya kan ada pertanian pindah tempat kan? Iya. Ini udah nggak subur, pindah lagi ke sana. Biarkan dulu ini beberapa tahun, biar subur lagi, pindah lagi ke sana. Makanya jangan heran ada pembakaran hutan kan itu, pembakaran hutan supaya Dia ketemu tanah subur lagi gitu ya. Cuman yang jadi masalah kalau dibakar tanah, mikroorganisme di dalam tanahnya mati. Seperti cacing segala macamnya akan mati terbakar. Kalau penggunaan arang di sini menggunakan nggak? Biasanya kan ada jadi nggak pakai ya? Nggak pakai. Ya karena kan
dulu-dulu saya pernah mencoba belajar-belajar di Google kayak gitu, itu ada kalau ada limbah dari bahan-bahan yang keras atau bahan-bahan lain kayak ranting, termasuk sekam padi, itu katanya yang bagus. Sekam padi kan, ini sekam padi nih. Ya, jadi lebih bagus yang mentah ya. Nah, sekam padi itu kan memberikan vitamin K. Kalau ini kan banyak vitamin N-nya. Iya. Nutrisinya banyak N. K, vitamin K, padi, terus daun-daun ini juga mengandung vitamin N. Daun-daun. Iya. Nah, kalau kita memang tidak butuh arang, untuk apa arang? Nggak usah mengada-ngadakan. Iya. Organis itu nggak mengada-ngadakan. Dengan adanya dari alam ke alam untuk alam, kita udah bisa, ya sudah itu aja gitu. Jadi tidak ada yang dirubah bentuknya Nggak ada ya. yang berubah, nggak ada. Iya. Hemat biaya, hemat tenaga, hemat waktu. Iya. Ngapain mengada-ngadakan kalau menghasilnya seperti itu juga gitu. Ya kan? Iya. Konvensional kan mengada-ngadakan semua kan. Ada obat, ada apa? Pupuk akar, ada pupuk batang, ada pupuk buah, ada pupuk bunga. Ribet banget itu. Berapa duit itu? 4 jenis itu. Pupuk daun. Nah, ini kan udah komplit. K-nya untuk batang, N-nya untuk daun, P-nya untuk apa? Pertumbuhannya. Makanya NPK-nya udah komplit. Itu organis. Iya. Sebetulnya bagusnya praktek ya. Waktu 1 minggu ya di sini. Tahu Iya. seperti seminggu tahu gitu. Kalau ini tanpa perlu dibolak-balik ya, Enggak, tinggal ditumpuk, bolak-balik. dibiarkan selama 3 Karena kan bulan. dia proses jadinya ini kan ada penyiraman tadi itu. Iya. Disiram cepat jadi. Nggak usah bolak-balik, nggak usah capek-capek, ngapain bolak-balik? Dan nggak perlu pakai kayak di pertanian-pertanian organik juga kan diperkenalkan pakai mikroorganisme. Itu nggak perlu ya. Oh, starter. Starter, Supaya ya, iya. mempercepat proses Iya. dekomposisi ini ya. Nggak usah. Kalau kita memang mau, kita punya tomat di lapangan busuk-busuk, lemparnya ke sini. Ya, buah-buahan yang busuk-busuk, tomat, Iya. cabai, udah tumpuknya di sini. Itu kan untuk starter, untuk mempercepat proses jadinya pupuk. Iya. Nggak usah beli. Itu nyiramnya sekali apa? Nah, udah jadi kan? Udah jadi Bapak nih, 1 karung udah jadi kan? Iya. Saat pembuatan kan disiram ya. Nah, nanti seminggu sekali disiram, pas seminggu sekali disiram. Itu hanya sekedarnya aja disiram untuk penjaga kelembaban selama 1 bulan. Nah, kebetulan ini yang kemarin ini yang bikin baru nih kemarin ini. Ini kemarin bikin baru nih. Kalau seminggu sekali berarti 1 bulan Tapi nggak usah 4. banyak-banyak ya. Iya. Karena kalau banyak-banyak kan nanti nutrisinya akan larut, hilang. Ini kan kemarin yang bikin nih. Kemarin bikinnya nih. Nih, pegang, panas. Iya. Apa Masih di dalamnya panas. lebih panas? Muat. Nah, dengan panasnya ini, dekomposisi pupuk ini akan jadi, lalu zat unsur kimianya akan terbakar. Jadilah organis, pupuk organis. Air siraman ini jadilah pupuk cair organis di belakang. Jadi 2 kali lipat itu untungnya. Untuk sayuran tuh bagusnya pupuk ayam. Ayam. Kalau kambing juga bagus, cuman kambing nanti larinya ke rumput, ke bunga. Banyak rumput di lapangan. Boleh sama kambing juga, hanya berapa persen, misalkan pupuk ayam 10 karung, pupuk kambing 5 karung. Gitu. Dicampur di kompos di sini, dicampur. Banyak, bagus kambing. Kambing biasanya bagusnya untuk buah-buahan, jagung, tomat. Kan cuci sudah itu bak cuci. Bau itu. Nggak apa-apa, nanti saja di sini. Sudah biasa bau-baunya, Pak. Orang tani itu ya bau-bau. Kalau untuk tanaman repelen tadi kan ada berapa dikenalkan? Baru Banyak. 3 ya. Ada kemangi, Kemangi. basil, adas, bawang daun. Terus tomat juga repelen itu, tomat ya. Ya. Terus tagetes itu repelen juga. Siapa lagi ya? Okra. Banyak kok. Pokoknya Banyak ya? tanam sereh wangi, sereh bumbu, sereh itu tanaman repelen. Yang bilang tanaman repelen itu tanaman yang berbau. Pokoknya tanaman bau-bau wangi itu bisa tanaman repelen. Oh. Itu bau-bau itu. Boleh. Misalkan kalau di Yang kampung ada tadi gitu. tanaman pupuk itu apa yang ini?
Bukan ya? Nah ini pupuk nih. Yang ini ya? Ini apa sisbania nih. Boleh tanamin di bedengan selama 3 sampai 6 bulan boleh. Tanam 3 sampai 6 bulan, dipotong aja dipotong. Dipotong daunnya entar juga akan mati. Sisban, ada sisban. Oh, enggak tanaman putri malu. Iya, iya. Nah, itu pupuk hijau. Itu hijau itu. Maka kalau di lahan di brokan atau tanam putri malu, jangan dibakar. Itu tanaman hijau, pupuk hijau. Itu di Putri malu yang tumbuh tinggi apa yang merambat? Yang merambat. Yang merambat ya? yang merah itu itu. Iya, Nah itu bagus itu tanaman hijaunya. Pupuk hijaunya bagus itu. Oh. Nutrisinya banyak itu putri malu. Itu ditaruh di lahan gitu apa? Iya, lahan aja. Itu taman Ria kan? Bagus itu putri malu. Terus itu tuh Teprosia, kacang babi kalau di sini namanya tuh yang di pinggir Oh, jalan. sing gak mau lo jadi kacang hijau mau lo kacang babi berarti. Kacang babi. Heeh. Heeh. Ya, Heeh, tak kira gude mau. Itu tanaman apa, Pak? mana? Apa? Selada sioma. Selada. Oh, panjang-panjang ya. Selada Itu sioma. untuk lalapan juga. Ya, lalaban.